Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ronaldo Stockhorst. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana? Dude, Kabar sehat yo? alhamdulillah sehat, semua Oh, sehat. oke. Tambah Sehat segar semua nih ya, Dea, ya? Alhamdulillah. Di rumah udah berapa Alhamdulillah. lama nih sekarang? Udah 2 bulan setengah sih. 2 bulan setengah ya? Boleh. Iya, dua Wah, bulan setengah. tambah putih kelihatan yo. Dekat jendela soalnya. Iya, iya, iya. Yo, kita ngobrol-ngobrol ya. Ayo, ayo. Ini kan kalau gue lihat selama ini kan apa namanya, orang tuh tahu Ronaldo ini kan memang aktor gitu ya kan. Asik. Yang nanya bukannya lebih aktor ya perasaan. Kita nih kan syuting bareng udah lama banget ya, dari apa ya, dulu Das kayak pertama ya di Sinar Iya, Setan dulu pertama ya. kali das kita. Oh, iya betul. Lo Mm-mm. udah senior tuh waktu itu kan. Gue masuk masih baru. Senior cuman beda berapa episode ya? 2 episode atau 3 episode? Iya, iya. Yo, kalau boleh tahu yo, kenapa harus jadi aktor yo? Kenapa yo? Eh, Kenapa harus jadi aktor? Sebenarnya sih nggak milih Ah, pengen jadi aktor sih. terus Cuman kenapa sekarang jadi in, aktor? intinya cuman dulu mau kerja, Hmm. cari uang gitu. Udah sebatas itu doang. Bagaimana terus orang-orang yang ini kan, kalau sekarang orang tahu nih Ronaldo dengan sinetron-sinetron yang ada ini kan, ini kalau apa Aduh, ya, aduh. bisa orang bisa terbawa emosi dengan lo main sinetron dan acting lo yo. Tapi proses pertama lo belajarnya tuh otodidak aja, atau lo baca buku, atau lo banyak nonton film. Bagaimana yo? Perjuangan lo kemudian bisa Eh, tembus gitu. Kemudian akhirnya kenal acting itu dari siapa ya? Eka Sitorus, Oh, Bang Eka. Iya, iya, Bang iya. Eka gitu Sama kan, kita. kita ke studionya gitu Iya, iya, kan, iya, terus iya, iya. kita lihat program latihannya seperti apa gitu. Oh, kayak begini gitu latihannya. Dari situ sih ada kesempatan untuk apa ya, explore rasa dan acting lah kayak gitu. Jadi Oke. lebih lebih kenal lah karena ada studionya dan kita coba latihan segala macam kayak gitu. Berapa lama di Bang Eka yo belajar? Itu sebenarnya sih rutin gitu enggak, cuman pas lagi sempat ada waktunya aja karena tinggal kan masih di Bogor. Jadi kalau harus bolak-balik Oh. Bogor Bogor tuh makan waktu banget. Jadi sekalinya sempat memang ya udah ke sana gitu. Kalau nggak sempat ya udah nggak usah. Tapi pas Itu lo sih. datang ke tempat Bang Eka paling nggak udah dapat banyak ilmu lah ya. Beberapa Iya, hal gitu enggaknya ya. begitu. Oke, Iya. oke, oke, oke. Dan akhirnya kayak emosi marah dan terus sedih gitu pertama kali dapet gitu Nah. ya di situ di studionya gitu. Oke, iya, 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 benar, Jadi benar, benar. begitu ya, baru-baru tahu saat itu, oh begitu rasanya kita memerankan seseorang yang misalnya lagi sedih atau lagi marah gitu. Oh, Hmm. taunya di situ kayak gitu. Oke, siap. Yo, eh di dalam karir lo sekarang nih yo, kan orang udah tahu lah, banyak hal yang udah lo capai nih dalam karir kan. Lo berarti kalau sekarang boleh dihitung berapa tahun yo dari awal casting sinetron pertama sampai hari ini tuh udah berapa tahun perjalanan karir? Itu dari Tahun berapa do awalnya? sebenarnya udah mulai-mulai itu dari tahun 2000 sih. 2000 ya? Ya 2001 udah mulai-mulai casting 20 iklan. tahun ya berarti ya? Udah mau 20 tahun. Wih, gue belum lahir yo. Mudah banget kayaknya. Iya, 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 iya. Masih 20 ABG dong. Duh. 20 tahun ya. Ini pasti udah banyak lika-liku yang lo hadapi ya, pengalaman segala macem ya. Segala Alhamdulillah jenis lumayan. pemain, segala jenis kru ya, segala Iya. jenis ritme kerjaan udah banyak lah tahu ya. Yo, apalagi sekarang yang masih lo rasa perlu lo capai dalam karir lo nih, apalagi sih yang Ronaldo pengen capai ini apa? Eh, Kalau apa ya, sebenarnya lebih 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 bukan mencapai ya, tapi lebih Hmm. mencari pengalaman baru sih. Oke, apa tuh? Pengalaman kayak kayak contohnya misalnya kayak sekarang Hmm. judul yang lagi kita bikin judulnya kan Pura-Pura Kaya.
Ya itu itu komedi lah. Jadi gue mau mencoba kayak Dude Herlino ya, yang kemarin sempat main komedi, akhirnya nantang diri sendiri, coba deh terjun deh gitu, main deh kayak gimana sih gitu, apa sih Oke. bedanya, treatmentnya kayak gimana sih gitu. Oke. Ternyata begitu dicobain beda Ah. banget dan apa ya, yang bikin susah karena judul sebelumnya mungkin udah 2 tahun syuting setiap hari drama terus kan. Begitu harus komedi itu susahnya minta ampun. Susah ya. Jadi kadang begitu on cam gitu kan, oke rolling ya, Ah. muka kita udah tegang, keburu tegang untuk drama gitu. Jadi cut lu, relax dulu deh, relax. Oh iya, drama banget ya muka ya, kayak gitulah Berarti sulitnya. kalau ada yang bilang komedi itu sebenarnya susah. Setuju ya? Setuju, Setuju ya? setuju. Jadi banyak faktor sih memang ya. Kalau komedi itu memang gue juga sebenarnya ada beberapa judul sinetron yang harus lucu tuh kadang gue mikir dulu nih. Jadi orang mau ngelucu tapi mikir ya. Iya. Gimana? Iya, iya. Yo, Aduh. ini kalau kita sedikit, gue mau tanya soal nikah umur berapa dulu yo? Nikah umur 25. Wih, 25 ya. Yo, kalau dulu sih kalau gua secara pribadi umur 25 sih gua dulu masih belum ada tuh pikiran nikah segala macem. Tapi dan gua tahu lo udah nikah, gua salut banget tuh gua ngeliat lo ya. Wih, Rio udah nikah nih, ya kan? Boleh tahu yo, apa yang menjadi apa ya keputusan lo nih? Oke, gua mau nikah muda nih kan. 25 buat cowok masih muda banget ya Ya, kan? Kenapa? benar. Apa nih? Eh, Memang sih saat itu juga ada keraguan gitu mau untuk nikah atau enggak Pasti nikah ya. atau enggak. Pasti ada gitu. Hmm. Tapi satu sisi karena juga iya kan pacaran juga lama gitu. Oh Jadi iya 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 iya. lama dari ya mengawali karir banget lah bisa dibilang lah kayak gitu kan. Oh iya 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 iya. Jadi kung juga gitu kan kegiatan-kegiatan di luar, casting apa segala macam, syuting 30 hari mencari cinta zaman dulu. Oh iya tahu gua. Nah, terus selalu mendukung lah. Akhirnya gitu di umur 25 udah ngerasa cocok banget. Ya udahlah, coba memberanikan diri untuk ke tahap selanjutnya. Udah sih nekat doang sih. Jadi awalnya ngajakin tunangan juga awalnya. Jadi iseng-iseng gitu kita lagi main ke Plaza Indonesia, ngobrol-ngobrol biasa, lagi makan biasa, terus ya tercetus aja dengan sendirinya kita tunangan yuk kayak gitu. Wih. Ya dia kaget sih, seriusan? Iya serius. Ya udah kalau emang serius ngomong deh sama papa gitu. Oh ya udah, oke deh, kapan ya? Nanti diaturin ya jadwalnya. Gitu. Ya udah akhirnya gue datang ke rumahnya, itu langsung ya minta restu ke bokapnya. Langsung diizinin. Langsung diizinin. Wois. Berapa lama dari situ terus kemudian akad nikah? Dari lo lamar sampai akad nikah? Cepet sih, 3 bulan apa 4 bulan lah. Cepet banget ya. Gitu. Okay. Karena awalnya mau tunangan dulu agak lama, cuman dikasih masukan gitu kan sama saudara juga, nggak usah lama-lama lah tunangannya, langsung aja. Ngapain? Oh iya, ya kan? ngapain gitu? Oh iya juga ya, ngapain juga? Ya udah deh. Gitu. Iya benar-benar. Karena awalnya mau tunangan dulu, karena masih ini kan apa namanya syuting kan. Jadi mikir waktunya, sambil syuting ya. Benar. Mana nih gitu bagi waktunya, gimana lagi syuting. Akhirnya tapi ya alhamdulillah dikasih jalan. Ya udah, akhirnya terlaksana dengan aja. Betul. Tapi gue cukup nih salah satu yang gue salut sih sama lo tuh memang memutuskan menikah ya di umur segitu tuh luar biasa sih ya. Kalau gue sih berasa umur 28 juga 28 masih santai aja kan. 30 Iya. tiba-tiba 30, 33 gue bernikah ya. Tapi kaget memang dong, langsung kaget dong ya. Begitu 33 kaget, gue udah 33 nih gitu ya. Pas udah kepala 3 aja gue udah, wih kepala 3 nih ya. Teman-teman udah berani nikah, gue belum gitu kan. Tapi gue cukup salut sih yo. Yo kalau boleh sedikit bagi yo ya. Kehidupan versi rumah tangga nih menurut versinya Ronaldo kan setiap orang pasti kan
beda-beda nih. Apa yang bisa lo bagi sedikit yo? Perbedaan mungkin sebelum menikah sama setelah menikah, kemudian apa yang dirasa, kemudian apakah hidup lo kemudian jadi lebih lurus gitu ya, apa tujuannya jadi lebih pasti, terus bagaimana setelah punya anak gitu ya? Bisa dibagi sedikit nggak ya kisah-kisah itu ya? Eh, yang pasti memang berbeda banget sih antara sebelum menikah dan setelah menikah, itu beda banget. Dan menikah tergantung emang harus niatnya sih ya. Oh, Niat awal menikah mau seperti apa gitu, niatnya itu apa gitu menikah gitu. Jadi niat nih ya penting banget ya. Niat itu penting banget. Oke. Gitu. Sip. Terus setelah itu ya udah baru kita coba jalanin. Terus ya dengan lika-likunya ya banyak lah ya, pastinya tahu sendiri lah ya. awal begitu nikah kan kita harus ternyata dia begini ya gitu, ternyata dia begini ya gitu, yang selama ini kita nggak tahu kan akhirnya kita tahu. Iya. Jadi banyak hal sebenarnya, kalau orang bilang sebenarnya pacaran sama nikah itu beda banget ya pasti ya. Beda banget. Beda banget ya. Beda banget. Jadi kalau lo boleh kasih saran buat orang-orang mungkin pacaran nggak usah lama-lama lah, nikah aja langsung karena beda banget pasti ya. Bener. Iya kan? Bener, setuju. Dan pacaran sebenarnya kalau dipikir-pikir pacaran setelah nikah itu lebih seru, lebih asik gitu. Bener banget ya. Setuju sih memang ya. Jadi pacaran setelah nikah ya, itu pacaran asik setelah nikah. Oke. Kalau ini kalau kita bicara sinetron lo yang terakhir nih, ini kan fenomenal banget nih sinetron ya. Ini sinetron yang banyak menguras hati ibu-ibu, ya kan? Bener kan? Iya kira-kira begitulah. Dan banyak yang emosi, perasaan, bahkan ada beberapa komen sih yang gue lihat ya di beberapa kanal gitu ya. Ada yang bilang kisahnya orang ketiga ini kayak saya banget nih, kata ibu-ibu gitu ya. Ada yang komen begitu tuh. Ini saya jadi banyak belajar tentang rumah tangga dari sinetron ini gitu. Kalau lo boleh cerita nih, sinetron orang ketiga itu sebenarnya apa sih sebenarnya yang dia mau angkat? Apakah fokusnya di rumah tangga atau mau melihat sisi suami yang kemudian ada someone else gitu ya? Apa yang bisa lo bagi sama kita ya dari orang ketiga secara singkat ya? Sebenarnya sih lebih hampir ya enggak seluruhnya. Hampir semua orang mungkin pernah berada dalam posisi seperti itu. Tapi entah udah nikah ataupun pacaran gitu. Betul. Tentang adanya orang ketiga ini hampirlah ada. Kayak gitu. Dan yang DM di Instagram tuh banyak deh, dari ibu-ibu maupun yang misalkan menjadi salah satu pelakornya. Oh, itu banyak. Contohnya gimana maksudnya? Jadi dia halo Kak gitu kan, senang banget sinetronnya, mirip kejadian aku banget gitu. Aku juga punya pacar begini-begini dan dia juga punya istri gitu-gitu. Cerita. Jadi begitu baca, waduh gitu kan. Ada DM yang kayak begini gitu. Iya. Lu jawab apa ya? Lu balas nggak DM begitu? Kalau memang ada pertanyaan, dia bertanya, balas. Tapi kalau dia cuman cerita ngasih tahu kondisinya, nggak balas. Enggak ya? Iya sih benar, itu udah urusan dia lah ya. Iya, itu udah urusan dia masing-masing ya. Oke. Yo, kan pernah berapa kali gitu ya datang ke musyawarah kan ya, sama EI ya kan, sama anak-anak ya kan. Boleh cerita sedikit nggak yo, apa yang pada selalu datang kemudian duduk denger, terus apa yang terasa tuh apa ya waktu itu ya? Banyak ilmu yang didapat deh. Terus ya nasihat-nasihat gitu kan, banyak kalimat-kalimat yang menyentil diri kita lah gitu, untuk ini kena nih, ini kena ke gue nih gitu. Bukan jadi kita kok gue kena ya, bukan nggak gitu, tapi lebih jadi terasa, wah ini gue pernah nih kayak begini nih, kayak gitu. Gue harus memperbaiki diri. Lebih
banyak tersentil lah, tapi untuk arah yang lebih baik. Oke. Dan gue lihat itu kan lo apa namanya, bawa anak juga ya, jadi bawa istri, bawa anak, lengkap Iya. lah ya. Luar biasa. Tapi kalau boleh tahu yo, sebenarnya memang sekarang ini memang niat pengen banyak belajar kah, atau memang apa namanya, memang ya pengen coba cari tahu apa yang menjadi dasarnya apa ya waktu itu ya? eh Ya pengen lebih tahu sih, pengen lebih tahu, lebih banyak ilmu. Terus karena ternyata kembali lagi rumah tangga tuh PR yang luar biasa gitu. Iya. Dan ternyata kiat-kiatnya kesannya gitu ya, kiat-kiatnya itu banyak kita dapetin dari agama gitu. Wah, Bagaimana caranya kayak gitu. Dan itu bener gitu loh. Bener apa yang diajarkan agama itu benar, berpengaruh sekali. Masya Allah. Jadi kalau boleh gue simpulin, sebenarnya menurut Rionaldo nih, rumah tangga landasannya kalau dibawanya ke agama, maka insya Allah semuanya baik gitu ya. Iya. Setuju ya. Tuh. Luar biasa ya. Oke yo, terakhir yo boleh kasih apa pesan-pesan mungkin nanti kalau ada orang yang nonton, apa yang lo mau sampein, misalnya dari sisi mau belajar actingnya, atau nanti dari sisi rumah tangga, apa yang lo mau sampein nih, pesan-pesan ini. Kalau dari acting terus aja belajar, terus berusaha di ilmu dari orang lain, dari ilmu dari senior. Jangan lupa apa ya, memposisikan diri kita dalam situasi, mungkin kalau kita punya skenario, posisikan kita di situasi itu dengan cara mendalami dan memahami skenario tersebut. Itu yang utama. Kalau rumah tangga sesimpel kayak segitiga sih, semakin suami istri dekat dengan Allah, posisi kita pun akan semakin dekat gitu. Waduh, luar biasa. Udah bisa ceramah nih kayaknya. Oke, Rionaldo Stockhorst, thank you ya. Sama-sama deh, sama-sama. Kita tunggu karya-karya berikutnya. Apa tadi? Orang kaya baru. Apa tadi? Pura-pura kaya ya? Pura-pura kaya. Pura-pura kaya. Oke. Pura kaya. Berkah terus rumah tangganya. Amin, sama-sama deh. Anak-anak soleh, insyaallah. Amin, sama-sama. Sukses, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sama-sama deh.